Halo guys, jumpa lagi dengan saya Gunawan WST. Video hari ini saya tetap menyoroti tentang YouTube Pak Renat Kasali mengenai GoTo. Di video YouTube saya yang pertama, linknya di sini, saya membuat eh, video tentang meluruskan Renat Kasali tentang GoTo, lebih ke sisi strategi manajemennya seperti apakah benar karyawannya kelebihan dan sebagainya, dan saya di sana membreakdown menjadi lebih jelas ketika kita membongkar bahwa ternyata bisnis Tokopedia Gojek itu tidak sekedar sebuah aplikasi, tapi di dalamnya ada ekosistem. Di dalamnya ada banyak anak usaha yang saling berkaitan untuk menunjang pertumbuhan di masa depan. Karena perusahaan teknologi adalah perusahaan yang seringkali dipersepsikan sebagai perusahaan masa depan yang pertumbuhannya seringkali, dalam kutip pertumbuhan sahamnya seringkali dihambat oleh adanya skeptisme investor terhadap perusahaan teknologi. Karena memang perusahaan teknologi itu adalah perusahaan yang meng-create hal-hal yang baru, seperti misalkan mobil listrik. Ketika merek-merek terkenal, Toyota, GM, dan Volkswagen dan sebagainya belum mewujudkan ide kendaraan listrik tersebut, Tesla sudah membuatnya. Tetapi kalau kita lihat perjalanannya juga bahwa saham Tesla itu rata terus, tidak mengalami kenaikan yang signifikan sampai suatu saat dia membuat pabrik di Shanghai, Cina, dan sahamnya meledak tak terkendali. Intinya apa? Pelajarannya apa? Bahwa sesuai dengan teori Carl and Lemon, bahwa investor itu memang cenderung skeptis, tetapi dalam hal ini kita tentu saja boleh saja skeptis, tetapi harus berpijak pada data yang benar, pada cara membaca yang benar. Bukan berarti saya berkata bahwa GoTo 10 tahun lagi akan sukses besar gitu. Tetapi jika kita melihat secara teoritis apa yang dilakukan, bagaimana dia membangun ekosistem dan investor-investor seperti apa saja yang mendukungnya, kayaknya kita patut optimis bahwa ada harapan yang besar di saham ini. Tapi bukan berarti video ini untuk mengendorse GoTo, saya bukan pegawai GoTo. Ini adalah untuk menjelaskan dan meluruskan apa yang terjadi, terutama mengenai laporan keuangan dan cara membacanya, karena ada misleading tentang apakah gajinya 7,4 triliun selama 6 bulan di semester 1 2002 untuk jumlah pegawai yang 9.500 seperti yang kita lihat di video ini. Nah, apa yang terjadi? Kita lihat data dari GoTo semester 1. Jadi bulan Juni 2022 beban gajinya ternyata 3,5 triliun. Sekarang menjadi 7,4 triliun. Mengerikan kan? Jadi naiknya 100% tuh satu kuartal saja. Ya, dan ini jauh lebih besar dari total pendapatan netonya. Jadi menurut saya ini adalah misleading, yang sama sekali misleading, dan sebenarnya bisa dijelaskan, dan kali ini saya akan menjelaskannya. Video ini juga saya mengapresiasi terhadap komentar dari Angga, sebentar ya, dari siapa ya? Dari komentator Angga Jatikumoro dan siapa ya? Erik Junaidi yang yang memberi saya clue. Oh, ada angka 74 itu di halaman ini. Gitu. Terima kasih atas informasinya. Sebenarnya saya sudah tahu. Saya pura-pura tidak tahu karena kenapa? Sebetulnya di video pertama saya sudah membahas ini panjang, tapi setelah saya pikir-pikir videonya terlalu panjang dan di awal-awal sudah membahas angka, jadinya orang mungkin akan cenderung bosan ya melihat angka, apalagi dihubung-hubungkan dengan angka satunya lagi. Dan
Itu sebabnya saya potong dan saya ganti dengan kalimat pertanyaan tersebut. Dan saya terima kasih, ini seperti trigger untuk saya menjelaskan lebih lanjut sehingga lebih kena karena tema bahasanya sudah banyak yang tahu dengan video yang pertama tersebut. Jadi ketika saya menjelaskan video yang kedua ini, saya nggak harus mengulangi lagi dari awal gitu. Oke, langsung saja saya akan membahas mengenai angka 7,4 triliun yang diklaim sebagai gaji gitu ya. Apakah benar seperti itu secara akuntansinya dan secara realitanya, dan apakah saya akan menjelaskan bahwa ini adalah sebuah strategi sebenarnya. Jadi bukan sekedar angka seperti itu. Di video ini saya akan menjelaskan bahwa angka 7,4 triliun tersebut gaji semester 1 2022 tersebut tidak terlalu tepat. Bisa benar, tapi kurang tepat gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan menariknya bahwa angka 7,4 triliun itu bukan take home pay, tapi sebuah strategi artificial intelligence untuk pada perusahaan-perusahaan modern di mana struktur organisasinya cenderung lebar dan datar gitu ya, pendek jenjangnya tapi lebar. Nah, seperti itu. Yang pertama adalah jika benar 7,4 triliun adalah gaji yang diterima 9.500 pegawai GoTo selama 1 semester atau 6 bulan, maka gaji rata-rata pegawai GoTo adalah 7,4 triliun dibagi 9.500 dibagi 6 bulan, jatuhnya adalah 129 juta per bulan. Ini adalah bisa dicek matematikanya juga apakah benar atau saya salah. Menurut saya sudah benar. Ini adalah gaji rata-rata ya. Jadi untuk level manager hampir bisa dipastikan bahwa gajinya per bulan adalah 200 sampai 300 juta per bulan. Pertanyaannya adalah apa mungkin? Menurut saya tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena kalau kita bandingkan dengan remunerasi yang diterima oleh komisaris dan direksi yang jumlahnya 13, totalnya adalah 38 miliar selama setahun ya. Selama tahun 2021 ini datanya. Kalau kita lihat 38,4 miliar rupiah dibagi dengan 13 orang, artinya rata-rata mereka menerima 2,9 miliar per tahun atau 243 juta per bulan ketika dibagi 12 gitu ya. Apakah Anda percaya bahwa gaji puncak pimpinan perusahaan hanya 2 kali lipat dari gaji rata-rata pegawai dari yang terendah sampai tertinggi? Ini yang menurut saya tidak mungkin. Jadi gaji pimpinannya pasti jauh lebih tinggi. Artinya dari cross check ini saja klaim 7,4 triliun itu sebagai gaji dalam arti take home pay itu tidak terbukti. Kemudian kita lihat di annual report dari GoTo tahun 2021 dikatakan di sini bahwa tingkat kenaikan gaji di masa depan tahun 2021 dan 2020 hanya 10%. Artinya sebenarnya kenaikan gaji itu sudah dipatok dalam good corporate governance mereka, ditentukan bahwa 10%. Jadi kalau diklaim kenaikannya sampai 100% itu salah gitu ya. Jadi mungkin Pak Renat Kasali lupa bahwa GoTo itu sebetulnya di 2021 semester 1 itu laporan keuangannya masih milik Gojek saja gitu ya.
bukan Tokopedia. Karena merger itu terjadi di Mei 2021. Jadi kalau setelah merger dan sebelum merger dibandingkan kemudian naik 100% itu ya iyalah. Namanya juga 2 perusahaan yang sebanding digabung menjadi satu, otomatis gajinya pun juga meningkat karena ada 2 entitas besar yang bergabung gitu. Tapi di video Pak Renard Kasali kelihatannya gitu ya, Pak Renard Kasali kebingungan menentukan angka-angka itu apakah itu di Q1, Q2 atau semester 1 2021 atau 2022 gitu. Akibatnya ini mungkin karena terlalu semangat mengkoreksi GoTo gitu ya. Jadi akhirnya lebih banyak saya pikir mengutip berita-berita dari media gitu ya. Sebenarnya kalau berita yang disampaikan media bahwa kenaikan 100% 7,4 triliun itu benar, iya benar. Dan itu memang juga menjual karena ada clickbait. Tetapi sebagai seorang akademisi harusnya tidak menelan mentah-mentah, tetapi menelusurinya lebih dalam kenapa hal itu terjadi. Karena kalau terjadi misleading seperti ini, nantinya kita nggak bisa belajar gitu, strategi di dalamnya. Dan dalam video ini saya akan menjelaskan strategi di dalamnya kenapa hal itu terjadi. Yang penting itu adalah seperti itu supaya eksekutif muda, perusahaan-perusahaan yang mungkin saat ini belum terkenal dan ingin berkembang seperti perusahaan-perusahaan teknologi. Mengetahui bahwa strategi itu ada, mungkin strategi itu belum cocok diaplikasikan di perusahaannya saat ini. Setidaknya mereka mempunyai gambaran yang benar tentang strategi yang dilakukan oleh GoTo ini. Oke, demikian juga kalau kita cek ya dari grafik revenue berikut ini. Kelihatan bahwa revenue-nya pun juga naik tajam setelah proses merger akuisisi. Kemudian juga dari sisi total employee, full time employee totalnya juga naik signifikan seperti itu. Jadi kalau kita runut datanya sebenarnya kita mudah memahami bahwa tidak terjadi misleading seperti itu. Oke, sekarang kita akan tengok detailnya tentang angka 7,4 triliun ini. Inilah sebenarnya menu utama hari ini. Ini adalah tabel beban berdasarkan sifat. Ada di laporan keuangan. Karena ini sifatnya capture ya, saya ubah supaya mudah perhitungannya dari menjadi spreadsheet ya. Tapi silakan dicek dulu apakah angka-angkanya itu tidak saya ubah. Angka tersebut 100% tidak saya ubah karena dari laporan keuangan tersebut langsung saya masukkan dari copy paste tersebut langsung saya masukkan menjadi spreadsheet. Jadi nggak ada yang saya edit gitu ya. Angkanya apa adanya, tapi kalau memang Anda tetap mau cek silakan cek. Yang menarik adalah bahwa laporan pertama dan tabel 1 dan tabel 2 itu identik sebetulnya. Kalau kita lihat dari totalnya. Tetapi breakdown-nya berbeda. Yang tabel pertama adalah laporan keuangan perusahaan berdasarkan laporan laba rugi. Jadi laporan laba rugi perusahaan-perusahaan di Bursa Efek Indonesia kurang lebih untuk sektor teknologi adalah seperti ini. Dan kemudian yang tabel 2 adalah beban berdasarkan sifat atau expense by nature. Expense ya. Jadi yang perlu dicatat di garis bawain di sini adalah kata expense-nya. Nanti karena itu akan memegang peranan penting. Jika kita lihat dari kedua tabel tersebut, bahwa beban gaji di tabel kedua
gaji dan imbalan karyawan di 30 Juni 2002 adalah 7,4 triliun. Itu lebih tinggi dari pos beban penjualan dan pemasaran di tabel pertama. Kemudian juga lebih tinggi dari beban umum dan administrasi. Lebih tinggi pula dari beban pokok pendapatan. Padahal kita tahu bahwa beban untuk membayar jasa sopir Gojek itu signifikan dalam bisnis Gojek. Demikian juga pembayaran ekspedisi, biaya ekspedisi atau biaya pengantaran di Tokopedia itu juga memiliki porsi yang besar. Padahal kedua item tersebut tidak termasuk dalam gaji dan imbalan karyawan. Karena itu dianggap ke pihak ketiga. Jadi sopir Gojek itu tidak termasuk karyawan GoTo. Hal ini karena tabel 2 adalah paradigma baru di mana evaluasi manajerial melalui mekanisme expand activity dependence dan activity product dependent, apakah EAD dan APD ini, itu adalah turunan dari manajemen activity based on costing. Jadi inilah kita pentingnya membahas berdasarkan angka sampai sedetail-detailnya. Memang benar bagi media kalimat 100%, kalimat 7,4 triliun gaji karyawan itu sangat menjual. Sebuah clickbait yang menarik. Tetapi ketika kalimat tersebut diucapkan oleh seorang akademisi, itu menurut saya kurang bijak ya, dan terkesan kurang ilmiah. Gitu. Bagaimana penjelasannya tentang activity based costing? Oke, saya lanjutkan. Bagi kita yang kuliah manajemen atau akuntansi atau fakultas ekonomi atau praktisi bidang manajemen pasti familiar dengan istilah ABC, activity based costing, yaitu beban yang dihitung berdasarkan definisi aktivitas sebuah pekerjaan. Sehingga performance sebuah pekerjaan atau unit usaha atau divisi tersebut lebih mudah untuk dinilai, lebih mudah untuk dievaluasi kinerjanya. Teori tersebut saat ini berkembang lebih detail lagi, khususnya pada perusahaan-perusahaan teknologi kekinian seperti Amazon. Awalnya memang dilakukan oleh Amazon, kemudian diikuti oleh perusahaan Alibaba, Tesla, dan tentu saja Tokopedia, Gojek saat ini. Ini adalah teorinya yang saya capture dari salah satu jurnal ilmiah. Nah, ini adalah contohnya tentang hal tersebut. Ini juga activity-nya ini overhead expand. Seperti saya bilang tadi, expand kuncinya. Oke, nggak perlu saya jelaskan lebih detail karena akan makan waktu yang cukup panjang. Saya jelaskan aja langsung dengan bahasa awam begini. Hierarki perusahaan modern saat ini akan menjadi semakin datar dan pendek secara vertikalnya. Manajemen pun juga semakin ramping. Zaman dulu dan beberapa perusahaan saat ini yang masih bisa dibilang tradisional, tingkat manajerialnya bertingkat tinggi seperti di gambar 1 ini, dan juga di gambar 2 adalah tipe perusahaan yang kekinian. Mengapa bisa hierarki ini dipotong? Pertanyaan adalah bahwa karena kinerja manajer langsung dan diawasi oleh sistem. Jadi kalau di zaman dulu manajer itu masih diawasi oleh manajer seniornya supaya kinerjanya bagus. Sekarang manajer itu langsung diawasi oleh sistem, dan hierarki hanya memastikan bahwa terjadi sinergi atas apa yang dilakukan manajer tingkat bawahnya dan atasannya. Tetapi secara evaluasi, mereka dievaluasi kinerjanya langsung secara sistem.
Jadi jangan heran kalau manajer zaman dulu itu masih suka ambil struk tol saudaranya gitu untuk dia apa, untuk dirembeskan ke kantor, dengan alasan, sedang keluar kantor gitu ya, untuk pekerjaan, untuk alasan pekerjaan yang sebetulnya dia sendiri tidak pernah melakukannya dan atau mereka masih bermain-main dengan struk BBM. Saat ini, hal itu tidak terjadi lagi di perusahaan modern. Anda bisa berkunjung ke tempat klien, mau naik ojek boleh, naik taksi boleh, naik Silverbird boleh, karena hal itu akan dievaluasi secara langsung oleh sistem. Mari kita dengarkan video Pak Nadiem Makarim. Ketika masih bekerja di salah satu kantor akuntan, beliau naik ojek untuk menghindari macet. Kemana-mana naik ojek, waktu itu saya di konsultan di McKinsey. Kemana-mana kalau mau meeting naik ojek, karena kalau naik mobil nggak bakal nyampe. Meeting klien bakal selalu telat. Tapi kenyataannya kalau lagi butuh ojek nggak ada. Kerja di perusahaan multinasional dengan jabatan mentereng naik ojek, bagi orang di luar sistem tentu saja hal ini aneh dan bikin baper gitu ya. Jadi melo orang. Tetapi bagi orang dalam, hal ini adalah pilihan yang bijak. Mengapa? Dengan sistem yang melekat bukan saja soal kinerja tetapi juga expand yang ditimbulkan, seorang manajer benar-benar bertanggung jawab pada kinerja dan sisi expand-nya. Jadi bukan zamannya lagi manajer sekarang ini tanya mau naik klien atau Garuda untuk keluar kota gitu. Implikasinya apa? Seolah manajer tersebut mendapat gaji dan imbalan walau sebenarnya itu expand. Jadi salah besar kalau seolah 7,4 triliun tersebut berupa take home pay. Justru di sana ada biaya yang sistem lama dimasukkan dalam biaya umum dan administrasi. Tiba-tiba di tabel 2, pos tersebut menjadi hilang. Jadi gaji dan imbalan adalah implikasi dari penerapan manajemen activity based costing dan turunannya yang menyebabkan expense tersebut melekat pada aktivitas seorang manajer. Kita tahu bahwa manajer di GoTo itu berbeda dengan manajer di tempat lain, seolah-olah menjadi imbalan kerja. Tapi sekali lagi itu bukan take home pay dan bisa jadi itu termasuk fasilitas makan di kantor, atau bahkan sewa ruangan beserta aksesorisnya. Silahkan untuk item ini tanyakan langsung ke GoTo. Imbalan melekat ini pula sebagai bukti bahwa GoTo dijalankan dengan artificial intelligence yang hebat, karena performa karyawan dapat dipantau detik per detik secara online dan real time. Itu sebabnya kalau kita lihat di kantor YouTube atau kantor Google gitu, ada meja pingpong tapi meja itu hampir dapat dipastikan sepi untuk dipakai kecuali ada klien datang yang perlu penjelasan gitu. Jadi ini seperti cerita Pak Nadiem, kembali ke Nadiem lagi, bahwa kantor Gojek itu jam 10 malam masih ramai. Tidak ada juga orang yang berduyun-duyun di checklist absen ketika jam 5 sore atau bel pulang kantor gitu. Jadi kita nggak ada jam kerja, nggak ada harus jam berapa masuk, harus jam berapa pulang. Tapi kalau saya di kantor jam 10 malam itu full kantor. Ya, bukannya dia kerja, malah dia ngumpulin angka untuk reporting ke atas. Di Gojek itu nggak ada sama sekali itu. Kita nggak ada hari libur, kita nggak ada jam masuk, saya nggak peduli, kerja dari rumah, dari dalam, nggak ada masalah. Ya, beneran nggak ada hari cuti, lo mau ambil seharian apapun terserah gitu. Tapi targetnya agresif. Paradigma ini menjelaskan bahwa perusahaan yang modern menempatkan gaji tersebut melekat, imbalan dan gaji tersebut melekat pada kinerja dan juga expand yang ditimbulkan oleh bisnis, sehingga
unit terkecil pun, manajerial yang terkecil pun bisa dinilai kinerja berdasarkan output dan biaya-biaya yang ditimbulkannya. Demikian penjelasan dari video saya, semoga video ini mencerahkan, dan sekali lagi saya disclaimer bahwa video ini tidak ditujukan untuk menyerang pribadi seseorang, khususnya Pak Rinal Kasali, tetapi untuk meluruskan pengertian kita tentang gaji. Dan hari ini kita belajar tentang bahwa activity-based costing itu saat ini benar-benar berkembang dan mengubah cara karyawan, cara manajer berperilaku. Yang dulu harus diawasi, yang dulu terlalu banyak peraturan, yang di sini sekarang seolah-olah nggak ada peraturan, karena peraturannya real time diterapkan dalam bentuk evaluasi kinerja. Thank you, see you next time. Jangan lupa like and subscribe video ini jika Anda mendapatkan hal yang baik. Thank you.